Hai Sobat Campers, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya ingin mereview dan menunjukkan tutorial cara memasang tenda KNSM 4.0 bagi pemula. Pertama-tama saya ingin memasang footprint dulu ya. Footprint ini berguna agar tenda kita tetap awet dan terhindar dari becek saat hujan tiba. Langkah pertama memasang tenda KNSM 4.0, kita terlebih dahulu memisahkan pasak dengan framenya. Karena tenda ini memiliki double layer, kita pisahkan lagi layer luar dengan layer dalamnya. Dilengkapi pula dengan pasak berbahan alloy sebanyak 13 buah dan frame sebanyak 3 set, 2 set untuk rangka dalam dan 1 set untuk bagian teras depan. Oh iya, bahan dasar frame dari tenda ini masih fiberglass, tapi tidak perlu khawatir. Bahan fiberglass juga sangat kokoh dan kuat kok bagi tenda untuk menghadapi badai dan hujan berat. Di sini saya mencoba memisahkan set frame-nya terlebih dahulu. Frame yang lebih panjang itu untuk rangka teras depan, sedangkan 2 set yang lebih pendek untuk rangka tenda dalam. Jangan lupa teman-teman campers pemula, layernya ini yang terlebih dahulu dipasang adalah yang warna hitam. Sedangkan layer luar yang berwarna orange kita singkirkan dulu ya. Jangan lupa memposisikan pintu tenda yang berwarna oranye ini di bagian depan. Tenda KNSM 4.0 ini berkapasitas 4-5 orang dan memiliki hanya satu jenis warna yaitu oranye dengan ukuran 205 x 205 x 130 cm dengan berat hanya 3,4 kg saja. Kelebihan tenda ini terlihat jelas dari bahan yang ia pakai. Alasnya 100% polyester 190 T. Ketahanan air PU 4000 mm. Flysheet outernya 100% polyester 210 ripstop PU 4000 mm sudah di seam state. Sedangkan inner door-nya 190 T polyester breathable. Setelah memposisikan inner tenda di posisi yang tepat, jangan lupa memasang pasaknya dengan benar ya teman-teman. Pasaknya sudah alloy dengan diameter 5 mm, panjangnya kurang lebih 18 cm. Jadi sangat kuat ya teman-teman, dipakai untuk camping ceria ataupun naik gunung dengan ketinggian hingga 3000 meter. Bagian inner tenda yang breathable membuat kita tidak merasa kepanasan di dalam tenda saat camping di pantai misalnya, atau merasa kekurangan oksigen, terutama saat semua pintu dan jendela ditutup ya teman-teman. Saya sedang mencoba untuk menancapkan pasak dengan sangat kuat teman-teman di 4 penjurunya. Nah, sekarang giliran kita memasang frame tendanya atau rangka tendanya. 2 set frame yang kita pisahkan tadi yang lebih pendek dari frame yang satunya, kita hubung-hubungkan saja seperti ini teman-teman. Tidak perlu khawatir, ada tali di dalam setiap rangkanya, jadi kita tinggal menghubung-hubungkan saja. Rangkanya cukup lentur ya teman-teman, tidak perlu takut patah. Kalaupun teman-teman ingin mengganti frame-nya, itu bisa saja loh teman-teman, atau mengganti satu spare part-nya saja. Karena bagian frame-nya ini dijual terpisah juga loh teman-teman di e-commerce. Nah, tali penghubungnya yang saya maksudkan tadi seperti ini loh teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir ini tidak cocok jika dipasang, karena kita tinggal menghubungkannya saja. Gampang kan ya? Nah, sekarang saya sudah selesai menyusun kedua frame. Lalu saya meletakkannya secara bersilang di setiap sudut-sudutnya. Nah, supaya lebih gampang, saya lebih dulu memasang kailnya ke hook, kemudian memasukkan ujung framenya ke dalam pasak yang ada di bawah. Di bagian pasak ada disediakan 2 pasak kecil di bagian depan dan 1 pasak kecil di bagian sudut-sudut belakang ya teman-teman. Kita pasang di masing-masing penjurunya. Jangan lupa kalau memasang di sudut terakhir itu paling atas dulu ya teman-teman, supaya gampang naikannya. Kembali lagi kita pasang hooknya, lalu kita pasang framenya ke dalam pasak kecil yang ada di sudut. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Ingat jangan ditusuk ke tanah, nanti kasihan frame-nya. Lagi pula ada pasak kecil-kecil, itu semua ada peruntukannya supaya tenda kita kuat dan kokoh saat badai ataupun hujan. Karena angin di sini sangat kencang, teman-teman, saya kesulitan mengangkat frame-nya. Keberatan bagi saya karena anginnya kencang. Yang terakhir, saya memasang frame yang paling bawah hingga rangka tenda sudah tegak berdiri seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman campers pemula, pastikan rangka frame-nya telah duduk dengan sempurna ke masing-masing pasak kecilnya. Jadi, tenda kita kuat menghadapi badai atau hujan keras. Karena saya tidak sampai untuk memasangnya dari luar, jadi saya berinisiatif untuk membuka pintu tenda depan, lalu masuk ke dalam bagian tenda sebagian untuk mengikatkan talinya ke bagian tengah tenda. Ingat ya teman-teman, mengikatnya ke dua-dua frame tenda yang bertemu di tengah. Jangan ke hanya salah satu saja, agar tenda kita kuat ya. Setelah kita selesai mengikat tali dengan kencang, kita mulai memasang kail ke bagian frame tenda satu persatu. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya, kami sedang camping di mana nih? Kami sedang camping di Masada Village, Cisarua, Bogor. Bagi teman-teman yang ingin melihat pengalaman kami camping di sini, bisa klik link di bawah deskripsi ya. Saya digangguin kumbang, teman-teman. Di sini juga banyak serangga. Tidak terlalu banyak sih ya, tapi ada beberapa. Tapi tidak perlu khawatir, tidak ada yang menggigit kok. Cuman pengen kenalan saja mungkin. Nah, bagian layer dalam sudah berdiri dengan tegak, dengan kokoh. Lalu saya mulai memasang layer luar tenda. Untuk memasang layer luar tenda perlu diperhatikan teman-teman bagian depan atau belakang. Mungkin teman-teman bingung. Bagian depan ada talinya 2, bagian belakang di bagian tengahnya talinya 1. Dan tulisan merek Tendaki-nya itu masing-masing di bagian samping ya teman-teman. Lagi-lagi teman-teman, karena kondisi di sini anginnya kencang, jadi saya kesulitan untuk mengembangkan layer keduanya sendirian, jadi perlu pertolongan. Setelah layer luar dikembangkan, saya kemudian mengikat tali di bagian-bagian dalamnya ya teman-teman. Jangan lupa semua talinya di bagian dalam diikat. Tali di layer luar ini tidak hanya di bagian tengah atas saja, tapi di bagian samping-samping semuanya harus diikat ke bagian frame-nya teman-teman, supaya flysheet-nya ini kokoh dan kuat. Oh ya teman-teman, boleh lihat di bagian kiri, di sebelah kiri kelihatan jahitan flysheet ini yang menyatukan bagian-bagian layer luarnya sudah dijahit seam sealed teman-teman. Jadi tidak perlu takut rembes atau bocor pada saat hujan deras. Tendaki NSM 4.0 saat ini adalah keluaran terbaru, yaitu keluaran tahun 2022 teman-teman, merupakan penyempurnaan dari generasi sebelumnya, yaitu Tendaki Great Outdoor NSM 4.0. Lantas apa saja kelebihan Tendaki NSM 4.0 dengan generasi sebelumnya Great Outdoor NSM 4.0? Perbedaan yang paling menonjol ada pada ketebalan flysheet-nya teman-teman. Flysheet pada Tendaki NSM 4.0 sekarang ini jauh lebih tebal, waterproof, tahan hujan deras dan badai.
Bagian alasnya yang adalah terpal membuat kita semakin yakin bahwa pada saat hujan, air hujan tidak akan rembes masuk ke dalam tenda kita. Dengan harga yang sangat terjangkau, di bawah 1 juta saja teman-teman, kita sudah memiliki tenda untuk camping ceria atau naik gunung dengan kualitas yang sangat mumpuni loh. Nah, masih ada satu set frame yang lebih tinggi, lebih panjang tadi kan teman-teman. Saya mulai menyusun frame untuk bagian teras depannya. Lalu saya memasukkan ke list warna hitam di bagian depan tenda. Pastikan list depannya benar. Bisa dimasukkan rangka framenya. Lalu saya masukkan pelan-pelan saja teman-teman. Pelan-pelan saja. Bahan tendanya cukup tebal kok teman-teman. Jadi tidak perlu takut saat mendorong framenya masuk melalui lubang ya. Kemudian saya akan memasukkan ujung frame tenda ke dalam pasak kecil yang ada di bagian depan. Nah, seperti ini pasak kecil yang saya maksud teman-teman. Di bagian depan ada 2 pasak kecil di masing-masing sudut depan, dan di bagian belakang ada 1 pasak kecil. Setelah frame teras tenda selesai dipasang dan berdiri dengan tegak, saya kemudian menarik tali lalu menancapkannya dengan sisa pasak tadi teman-teman. Ingat menariknya yang kencang supaya tenda kita tidak gampang roboh saat hujan deras atau badai. Nah, cara menancapkan pasaknya, teman-teman tidak perlu takut kesulitan, cukup menancapkannya sekuat yang teman-teman mampu, lalu tinggal menginjaknya saja ya teman-teman, agar tenda kita kuat. Nah, tali tenda masing-masing di setiap sudutnya ada 4, lalu di bagian depan untuk menarik terasnya ada 2, nanti kita lihat sama-sama. Di bagian belakang ada 1, di bagian samping masing-masing samping tengah ada 1 lagi. Jadi total tali tenda Tendaki NSM 4.0 ini adalah 9 buah. Setelah memasang di 4 penjuru sudut-sudut tenda, kemudian saya memasang tali di bagian depannya. Nah, cara memanjang atau memendekkan tali perusiknya ini seperti ini ya teman-teman. Kita tarik di bagian paling bawah dulu. Lalu kita memendekkan atau memanjangkan sesuai yang kita butuhkan. Setelah kita rasa cukup, kita lalu menancapkan pasak ke bagian ujung tali perusiknya teman-teman. Jangan lupa ditancapkan dengan kokoh ya teman-teman, masing-masing di setiap talinya. Tidak lupa kita memanjang atau memendekkan tali perusiknya ya. Tali perusik Tendaki 4.0 ini teman-teman sudah reflektif ya. Jadi saat malam tidak takut tersandung. Nah, kemudian saya menancapkan lagi tali pasaknya ke tali perusik di sebelah kanan. Seperti tadi. Bagian depan sudah jadi, kita lanjut lagi teman-teman. Jangan berhenti dulu, supaya tiba-tiba kalau hujan atau anginnya kencang, tenda kita sudah ready. Kita pasang lagi di bagian samping. Tali perusiknya ini juga kita kembangkan, kita panjang pendekkan dulu, baru kita tancapkan pasaknya ke tanah ya teman-teman. Mungkin ada yang males ya teman-teman mengembangkan tali perusiknya, menarik tali perusiknya. Tapi buat saya ini sangat penting teman-teman, karena Tendaki NSM 4.0 ini memiliki double layer. Jadi jika kita dengan tepat mengembangkan layer luarnya, tidak terjadi kondensasi atau pengembunan saat hujan. Jadi layer depan atau layer luarnya tidak menempel dengan layer dalam. Jika layer luar menempel dengan layer dalam, akan terjadi kondensasi teman-teman. Dan layer dalam kita juga akan jadi basah. Nah, begitu ya teman-teman alasannya mengapa layer luar ini sangat penting bagi campers. Nah, saya sedang menyiapkan semua tali perusiknya ya teman-teman.
masing-masing di setiap sudut penjuru tenda. Di bagian samping tadi sudah saya pasak, lalu di bagian belakang satu lagi teman-teman. Di bagian belakang sering kelupaan teman-teman, tapi saya ini lupa memvideokannya ya. Di bagian belakang juga penting, jadi keseluruhan layer luar tidak ada yang akan menempel ke dalam layer dalam. Nah, jangan lupa dan jangan males untuk memasang pasak di tali layer luar yang pendek seperti ini ya teman-teman. Masing-masing ada 3. Di bagian samping ada satu dan di bagian belakang ada 1. Nah, teman-teman bisa perhatikan jarak antara layer luar dengan tenda dalam itu sekitar 5-15 cm. Jadi meskipun pada saat hujan atau pada saat malam hari kita menutup pintu tenda, kita masih bisa bernafas teman-teman, udara masih bisa masuk karena udara masih bisa melewati sisi-sisi samping tenda dalam yang telah berjarak dengan flysheet luar atau layer luar tenda. Di sini teman-teman bisa perhatikan jendela tenda ini masing-masing di luar dan di dalam teman-teman. Jadi tidak mempengaruhi kondensasi atau pengembunan tenda dalam pada saat hujan. Kita cukup menutup jendela luar saja teman-teman. Jendela dalam itu terbuka dan udara masih bisa masuk. Menurut saya ini adalah salah satu kelebihan tenda Ki NSM 4.0 ya teman-teman, karena desainnya yang memerhatikan kebutuhan para campers, karena kita tidak hanya camping di gunung tapi bisa juga camping di daerah panas seperti tepi pantai, dan kita sangat membutuhkan sirkulasi udara agar tidak terasa panas di dalam tenda. Kelebihan lain tenda Ki NSM 4.0 ini adalah bagian bawahnya yang menyerupai terpal. Jadi tebal teman-teman. Saat saya mencoba duduk di dalam, itu tidak terasa sakit. Padahal di bawahnya adalah bebatuan. Nah, ventilasi di bagian pintunya hanya separuh teman-teman. Jadi pada saat kita ingin membuka ventilasi di saat malam hari, privasi tetap terjaga. Wah, tenda kita sudah berdiri. Saya sangat senang, teman-teman. Nah, hujan sudah turun. Lumayan deras ya teman-teman, dan kabut tebal menghampiri kami. Bisa dilihat tendanya tidak ada rembes, tidak ada kondensasi. Desain yang baik, bagian depan teras tenda yang lebih menjorok ke depan sehingga saya bisa menatap hujan tanpa takut basah dan menikmati camping dengan suasana hujan. Begini penampakan tenda kita setelah semua perlengkapan selesai disetting teman-teman. Oh ya teman-teman, camping ceria kali ini saya memakai backpack dari CRSL, produk dalam negeri. Link produknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman bisa lihat juga kan ya, menghadapi angin kencang tenda kita tetap kokoh berdiri dengan tegak. Harga dan link pembelian tenda Ki NSM 4.0 ini saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Demikianlah review dan tutorial cara memasang tenda Ki NSM 4.0 ya teman-teman. Semoga berkenan, jaga kesehatan dan see you!